nih generasi saya yang namanya bakpao itu kayaknya cuma satu macam bulat gitu. Terus dengan berkembangnya zaman kan fillingnya macam-macam ya, sekarang ada tausi, ada kacang merah, ada coklat, sehingga dia menciptakan mantau yang diisi dengan daging berbentuk kepala manusia. Teman-teman melihat tahu Sumedang dan orang jualan bakpao itu berarti macetnya parah banget. Hai, kembali lagi di Jejak Lahap Indonesia. Hari ini kita di Jeli mau ngebahas yang namanya bakpao. Tahu nggak, kita melakukan research ya, saking banyaknya dia cerita tentang bakpao itu berlembar-lembar halamannya. Tapi don't worry, saya tidak akan membosankan dengan cerita yang terlalu panjang. Kita akan berusaha untuk meringkaskan yang namanya cerita bakpao di Indonesia. Asal muasalnya pastinya pengaruh dari imigran Tionghoa. Kalau teman-teman sekarang di China, di Tionghoa taunya sebagai baozi, ya. Di Indonesia dikenal dengan bakpao karena yang pertama membawa namanya resep atau menyesuaikan resep di Indonesia itu imigran Tionghoa yang Hokkien. Sehingga kalau dulu nih generasi saya yang namanya bakpao itu kayaknya cuma satu macam bulat gitu, terus ditandain ada titik merah untuk yang daging ayam, yang titik hijau untuk kacang hijau gitu kan. Tapi sekarang kan begitu banyak varian yang namanya bakpao, dan itu memungkinkan untuk bentuk bakpaonya pun sekarang itu berubah gitu ya. Ada lipetannya, dan sebenarnya lipetan itu menunjukkan si keahlian dari chefnya atau kokinya membuat si bakpao. Biasanya lipetannya 8 gitu ya, atau 18. Semakin banyak lipetannya itu, maka semakin ahli si chefnya. Tapi kalau mau ngelihat dari asal muasalnya, ini aku pakai sarung tangan ya untuk kasih lihat teman-teman di sini. Ntar ada yang protes lagi. Tapi kalau di rumah kan pastinya pakai tangan ya, nggak pakai macam-macam ya. But anyway, asal muasal yang namanya bakpao itu adalah dari mantau, ya. Bentuknya polos seperti ini. Ini dari zaman Han dinasti Han, dan itu tahun, lihat tuh catatan, sekitar tahun 200-300 Masehi, di mana yang namanya bakpao atau baozi itu sebenarnya penggunaan kata itu belakangan ya. Pimantau ini polos, dan ini digunakan untuk memakan sebagai pendamping makanan lainnya. Dari situ berkembang cerita legenda. Tunggu, aku lihat catatnya. Dan please ya teman-teman, kalau aku nggak bisa menyebutnya dengan baik dan benar, kasih tahu bagaimana menyebutkannya dengan baik dan benar, tapi jangan diprotes atau dikritik atau dikasih hate message ya. Nah, legenda Zhuge Liang. Is that how you pronounce it? Zhuge Liang. Zhuge Liang. Ini abad ketiga. Dia gimana ya ceritanya? Jadi dalam bentuk peperangan dia perlu menyeberang suatu sungai. Untuk menyeberang sungai itu, dewa sungainya minta 49 kepala prajuritnya, alias dia minta dipenggal 49 prajurit. Si Zhuge Liang tidak mau mengorbankan prajuritnya, sehingga dia menciptakan mantau yang diisi dengan daging berbentuk kepala manusia. Itu yang dilempar ke sungai untuk mengelabui para dewa ini yang meminta korban, karena dia nggak mau prajurit terbaiknya, prajurit yang loyal sama dia korbankan. Dan dia berhasil untuk mengelabui si dewa sungai itu. Nyebrang dan menanglah.
Dari situ mantau itu mulai either mengecil atau berubah bentuknya, karena ini kan bentuknya gede dan kayak kepala manusia gitu ya. Mantau, bayangin gedenya kayak apa. So di Tang Dynasty itu sekitar 619 Masehi, mantau mulai berubah bentuknya, beraneka bentuk dan dicampur dengan ragi ya, supaya lebih ngembang, supaya lebih palatable, lebih mudah untuk dikunyahnya ya. Dan itu kemudian berkembang di Song Dynasty, di mana baru muncul istilah baozi, di mana masuk aneka filling atau isian. Nah, kalau di Indonesia itu yang aku sempat cerita, dulu aku kenalnya bakpao itu ada tanda merahnya untuk nandain dia ayam, ya. Karena kan disesuaikan kan ke Indonesia. Mungkin aslinya, which is kalau menurut catatan, isinya dulu babi. Entah itu casiu, entah itu cincang, tapi isinya babi. Ke Indonesia, akulturasinya adalah menjadi isian ayam. Kemudian yang satu lagi, nah ini yang dulu lebih sering aku lihat, tapi mungkin agak gedean terus lebih gepeng. Tandanya yang hijau ini menunjukkan si kacang hijau. Dengan berkembangnya zaman, kan feelingnya macam-macam ya. Sekarang ada tausi, ada kacang merah, ada coklat, ada matcha, ada keju, ada segala macam. Nah sekarang yang begitu banyak, lihat nih ada lipetannya. Aku nggak akan hitungin 18 lipetan atau enggak. Tapi anyway, ada lipetannya dan ini menandakan bahwa ini adalah bakpao coklat. Nah, baozi itu di Song Dynasty dan itu 960 Masehi ya. Pada dinasti Yuan baru masuk aneka filling lainnya atau isian lainnya, terutama dengan pengaruh Mongolia, maka ada isi kambing ya. Sekarang dan sampai Ming, dari Ming Dynasty sampai sekarang itu yang kan tadi ceritanya ya, si bakpao itu kan ada 8 lipetan ya, atau sampai 18. Kemudian berkembang karena yang berevolusi itu adalah wrappingnya atau bungkusannya. Ada yang berbungkus si bakpao, ada yang kemudian berbungkus seperti apa yang kita kenal dimsum atau xiaolongbao ya. Filling itu yang fillingnya sama, bungkusnya yang beda gitu. Dan itu terjadi pada Ming Dynasty hingga sekarang. Jadi kalau lihat dari timeline-nya, mantau, kemudian baozi, kemudian Bing, itu sekitar dinasti Ming di mana gandum itu mulai distandarisasi. Kasar kata, diterapkan aturan lah untuk penyebaran pengelolaannya, sama yang terjadi dengan kopi, teh, dan gula, yang berarti menjadi komoditas yang penting dan mempengaruhi ekonomi negara tersebut ya. Dari baozi, Bing, kemudian Zhao, di mana dengan begitu dari Zhao jadi xiaolongbao. Correct me if I'm wrong, kasih kita pencerahan karena itu yang kita kenal dari atau kita ketahui dari resep-resep atau research yang kita miliki. Nah, aku pernah sharing ke teman-teman tentang buku ini ya. Buku ini nih, jujur aku memfotokopi dari buku salah satu teman aku karena mencari bukunya setengah mati. Tapi yang hebat dari buku ini adalah dia memberi cerita dan mengulas apa yang menjadi karakteristik dan kekhasan masing-masing region atau wilayah di Tionghoa. Dibayangin, itu berarti lebih dari 30 wilayah di China, di Tionghoa yang dibahas.
Salah satunya adalah si baozi atau si bapao ini. Ya, bahkan di buku ini dikasih tahu caranya membuatnya. Tapi karena kita di Jejak Lahap Indonesia, kita coba telusurin di buku sejarah, meaning sebelum zaman kemerdekaan, ada nggak? Di buku-buku andalan kita, si Koki Bica, ya ini 1854, buku resep nenek saya, ini di 1902, kemudian Mustika Rasa 1960, ya. Kemudian buku ini saya dapat edisi yang tahun 1951, jadi sebelum Mustika Rasa ya. Di keempat buku ini tidak ada resep bakpao, which is kind of strange sebenarnya, agak aneh karena kan boleh dibilang bakpao merupakan resep yang udah lama ada. Kalau udah dari dinasti Han sih ya, halo, kan berarti sejarahnya lama banget. But di buku besar resep masakan Indonesia, ya di sini ada yang namanya resep bakpao, dan ini amazing, teman-teman. Kalau nggak saya salah ya, diceritain sama Mas JJ Rizal dari komunitas Bambu. Penulis buku ini merupakan jurnalis Belanda yang terkenal, ya, dan dia menjadi tawanan Belanda pada saat Belanda menjajahi Indonesia, dan dia menulis buku resep ini, ya, buku resep masakan Indonesia. So ini memainkan peranan penting untuk mencatat apa yang menjadi masakan di Indonesia. Dan di buku ini, buku resep ini ada cerita tentang bakpao, ya. Di sini isinya ada yang manis, ada yang ya pakai daging babi ya, kalau resep dulunya. So bakpao ada di Indonesia. Nah, pengaruhnya hanyalah, atau evolusi bakpao di Indonesia hanyalah bentuknya sebenarnya dan penyesuaiannya ke apa yang menjadi bahan lokal dan budaya lokal, yaitu yang dominan isinya ayam dan kacang hijau. Tapi ya sekarang kan mau yang halal non halal pun di Indonesia kan ada ya. Itu menunjukkan si perkembangannya di Indonesia. Teman-teman, saya dari tadi nahan karena bakpao itu paling enak disantap pagi panas-panas ya. Kalau sampai melewati kemacetan dan Anda melihat, teman-teman melihat tahu Sumedang dan orang jualan bakpao, itu berarti macetnya parah banget. Tapi back to basic, bahwa yang namanya bakpao harus dimakan lagi panas-panas gitu. Sampai ketemu di sesi jeli berikutnya. Bye.